Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin soal beberapa pertemuan lalu yang sempat ke-pending ya. Jadi karena minggu lalu sudah running setengah jam, jadi hari ini kita running setengah jam lagi. Oke, jangan bosan-bosan ketemu aku. Oke, Cinta. Kita langsung bahas soalnya ya. Oke, aku baca terlebih dahulu. Kita baca teksnya lagi ya. Teksnya di sini adalah bertelekomunikasi. Cara masa depan. Menurut si Molly, coba bayangkan bagaimana enaknya kalau kita bisa bertelekomunikasi dengan tempat bekerja menggunakan jalan raya elektronik. Dengan semua pekerjaan dilakukan di komputer atau melalui telepon. Tidak perlu lagi berdesak-desakan di dalam bis atau kereta api, atau membuang waktu berjam-jam di jalan dari dan ke tempat kerja. Kamu bisa bekerja dimanapun kamu mau. Coba bayangkan, semua kesempatan kerja yang dapat terbuka dengan cara ini. Oke, ini menurut si pendapat Molly. Selanjutnya, pendapat si Richard. Kehancuran sedang dalam proses. Memperpendek waktu berkendara dan mengurangi penggunaan bahan bakar jelas adalah suatu ide yang bagus. Tetapi ide itu seharusnya disertai dengan peningkatan transportasi umum atau dengan menjamin bahwa tempat bekerja terletak dekat dengan tempat tinggal. Ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Nah, terus bertelekomunikasi ini adalah istilah yang diciptakan oleh Jack Niels pada awal tahun 1970 untuk mendeskripsikan situasi di mana pekerja bekerja di depan komputer jauh dari kantor, misalnya di rumah, dan mengirimkan data dan dokumen ke kantor pusat melalui saluran teleponnya. Oke, kita balik ke pertanyaan. Di sini nomor 16. Apakah maksud pertanyaan pada bagian akhir tulisan kehancuran sedang dalam proses? Apakah A, mengajak pembaca setuju dengan penulis, ataukah B, membuat pembaca meragukan akan arti nilai dirinya sebagai bagian dari masyarakat, C, memberi kesan bahwa belum ada orang yang betul-betul memahami topik ini, D, mengajak pembaca membentuk opininya sendiri tentang topik tersebut. Yang mana? A, B, C, D. Jawabannya adalah ya A. Mengajak pembaca setuju dengan penulis. Lalu selanjutnya, nomor 17. Manakah pernyataan yang disetujui oleh keduanya, baik Molly maupun Richard? A. Orang-orang seharusnya dibiarkan bekerja selama yang mereka inginkan. B. Menghabiskan waktu terlalu banyak ke tempat bekerja adalah tidak baik. C. Bertelekomunikasi tidak akan berhasil untuk setiap orang. D. Membentuk hubungan sosial adalah bagian terpenting dari pekerjaan. Yang mana? A, B, C, D. D. Yang D. Yang D. Yang D. Oke. Ada lagi yang lain pilihannya? Jawabannya adalah yang B. D. A. Oke, terus untuk nomor 18.
Chart menulis bahwa bertelekomunikasi hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Apakah kamu setuju dengan pendapat ini? Lingkari ya atau tidak dan berikan alasan untuk jawabanmu. Nah, ini tergantung pendapat kalian masing-masing ya. Oke, kalian bisa lingkari ya, tapi harus disertai alasan. Oke, misalkan untuk jawaban ya, alasannya di sini, ini alasan yang aku buat ya. Ya, jika kamu tidak melihat orang di tempat kerja. Ini alasan pertama. Lalu alasan keduanya, misalkan ya, terus orang-orang akan menjadi terbiasa bekerja sendiri. Terus kalian juga bisa lingkari tidak. Untuk tidak, alasannya apa ya? Untuk tidak. Oke, gini deh. Tidak. Kamu dapat bekerja dimanapun kamu mau, bukan berarti kamu berhenti menemui orang lain. Atau juga misalkan alasan dari jawaban tidak, ini biasanya jawaban paling umum ya. Tidak, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, jadi ini tergantung pendapat kalian masing-masing ya. Tuh. Oke, lanjut. Untuk teks demokrasi di Athena. Bagian yang A. Tucídides adalah seorang sejarawan dan anggota militer yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di masa Yunani kuno. Dia lahir di Athena selama Perang Peloponnesia tahun 431 sebelum Masehi sampai 404 sebelum Masehi. Antara Athena dan Sparta, dia mengepalai sebuah armada yang mempunyai misi untuk melindungi kota Amphipolis di Thrace. Dia gagal untuk mencapai kota itu pada waktunya.
kota itu jatuh ke tangan Brasidas, jenderal Spartan, yang memaksa Tursides ke pengasingan selama 20 tahun. Hal ini memberi dia kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang rinci dari kedua pihak yang berperang, dan kemungkinan untuk melakukan penelitian untuk karyanya, Sejarah Perang Peloponnesia. Tursides dianggap sebagai salah seorang sejarawan besar zaman dulu. Dia memfokuskan perhatiannya lebih kepada sebab-sebab alami dan tingkah laku individu daripada kepada nasib atau kehendak Tuhan untuk menjelaskan perubahan sejarah. Di dalam karyanya, fakta-fakta tidak disajikan hanya sebatas catatan, tetapi dijelaskan sebagai upaya untuk menemukan alasan yang menyebabkan seorang pelaku sejarah bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Penekanan Tursides pada perilaku individual kadang-kadang menyebabkan dia memperkenalkan berbagai pidato khayalan. Semuanya ini membantu dia menjelaskan motivasi para pelaku sejarah. Lalu di bagian B, Tursides mempersembahkan pidato berikut kepada Perikles di abad ke-5 sebelum Masehi, seorang penguasa Athena, sebagai penghormatan kepada para prajurit yang gugur pada tahun pertama Perang Peloponnesia. Sistem pemerintahan kami tidak mencontoh hukum negara-negara tetangga. Kami sebenarnya justru menjadi contoh bagi yang lain, bukan sebagai peniru. Sistem kami disebut demokrasi, karena administrasinya bergantung pada orang banyak, bukan pada segelintir orang. Hukum kami menjamin persamaan hak untuk semua dalam segala urusan. Sementara Prentice di dalam kehidupan politik, di dalam kehidupan publik, bergantung pada nilai, bukan pada kelas sosial. Kelas sosial juga tidak melarang seseorang untuk memegang jabatan publik. Dan pada waktu yang bersamaan, kami tidak ikut campur dalam persoalan pribadi. Kami tidak melanggar hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kami mematuhi siapapun yang kami pilih sebagai penguasa. Dan kami mematuhi hukum itu sendiri, terutama hukum yang memberikan perlindungan kepada kaum tertindas, dan berbagai hukum yang tidak tertulis yang membuat malu untuk dilanggar. Lebih jauh, kami memberikan banyak sarana untuk kesenangan pikiran. Segala macam permainan dan pengorbanan yang kami rayakan sepanjang tahun, dan kenyamanan tempat kami tinggal, membentuk kesenangan yang kami nikmati sehari-hari yang dapat membantu menghilangkan segala bentuk kekhawatiran. Sementara banyak penduduk kota mendatangkan barang-barang produksi dunia ke Athena, sehingga bagi orang-orang Athena, buah-buahan dari negara lain sudah sangat dikenal dengan baik, seperti mengenal buah-buahan dari negerinya sendiri. Pertanyaannya, kenapa Tursides dipaksa ke pengasingan? A. Dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena di Amfipolis. B. Mengambil alih armada di Amfipolis. C. Dia mengumpulkan informasi dari dua pihak yang berperang. D. Dia meninggalkan orang Athena untuk berperang di pihak Spartans. Jawabannya mana? A. A. Nomor 19. Oke, benar. Jawabannya adalah C. A. A. Oke. Nomor 20. Seandainya pidato Perikles itu adalah peristiwa bersejarah, kira-kira tahun berapa pidato itu terjadi? Tahun berapa? C. Bukan. A, B, C, D. Oke, kita lihat lagi ya. Pidato Perikles.
A. Oke. Terus di sini. Oke. Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya A, Bu. Jawabannya A. Seandainya pidato Perikles itu adalah peristiwa bersejarah, kira-kira tahun berapa pidato itu terjadi? Perikles ya. Berarti abad ke-5 sebelum Masehi. Yang D. Yang D. Lanjut, nomor 21. Satu tujuan pidato di bagian B adalah untuk menghormati para prajurit yang gugur pada tahun pertama Perang Peloponnesia. Apa tujuan lain dari pidato ini? Tujuan lainnya. Tujuan lainnya. Oke. Yang pertama, untuk mempromosikan demokrasi. Jadi dia untuk mempromosikan sistem demokrasi. Terus yang kedua. Yang kedua ini membuat orang-orang bangga pada Athena. Lalu membangkitkan semangat rakyat membangkitkan semangat rakyat. Terus sudah gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini ya salah satu tujuan lain dari pidato tersebut. Atau kalau misalkan kalian punya pendapat lain, boleh. Lalu nomor 22. Siapa yang menulis pidato pada bagian B? Gunakan isi bacaan untuk mendukung jawabanmu. Yang menulis pidato di bagian B. Yang mana? Jawabannya adalah Tucídides mempersembahkan pidato berikut kepada Perikles. Itu jawabannya. Oke? Kita tulis deh. Oke. Tucídides mempersembahkan pidato kepada Perikles. Oke. Lanjut, nomor 23. Menurut isi bacaan, apa yang membuat Tucídides berbeda dengan para sejarawan lainnya pada zaman itu? Apakah A, dia menulis tentang orang kebanyakan, tidak tentang para pahlawan? B, dia menggunakan catatan-catatan kecil, bukan hanya berbagai fakta. C, dia menjelaskan kejadian-kejadian bersejarah dengan merujuk pada penyebab yang bersifat gaib. D, dia memfokuskan pada apa yang menyebabkan orang bertindak dengan cara yang dia lakukan. Mana? A, B, C, D. D. Yang B. B. Coba nih ya.
Ya, jawabannya yang D. Dia memfokuskan pada apa yang menyebabkan orang-orang bertindak dengan cara yang dia lakukan. Oke, kita lanjut soal nomor 24. Perhatikan bagian bacaan berikut yang diambil dari akhir bagian B. Lebih jauh, kami memberikan banyak sarana untuk kesenangan pikiran. Segala macam permainan dan pengorbanan yang kami rayakan sepanjang tahun dan kenyamanan tempat kami tinggal membentuk kesenangan yang kami nikmati sehari-hari yang dapat membantu menghilangkan segala bentuk kekhawatiran. Dari kalimat di bawah ini, kalimat mana yang paling tepat menyimpulkan bagian bacaan di atas? A, B, C, D. Yang mana? B gitu. Yang B. Yang B. Hiburan dan keindahan adalah bagian dari hidup senang yang dapat dinikmati di Athena. Oke. Lalu kita lanjut. Di sini ada teks lagi. Judulnya adalah Bantu Ibunya Jualan, pemuda ini ciptakan robot unik. Kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan ada habisnya. Sudah seharusnya seorang anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya. Kisah inspiratif kali ini datang dari seorang anak yang membantu ibunya berjualan dengan cara unik. Ialah Agung Budi Wibowo, 18 tahun, pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah. Ibu dari Agung Budi Wibowo sudah cukup lama berjualan telur dadar mini. Sayangnya, sang ibu, Praptini Utami, 55 tahun, memiliki gangguan penglihatan, sehingga tak bisa berjualan dengan cekatan. Agung akhirnya berusaha mencari ide solusi dan inovasi agar dapat membantu sang ibu berjualan. Oleh karena Agung adalah lulusan SMK jurusan Teknik Kendaraan, Agung memiliki ide untuk menciptakan robot pembuat telur dadar mini. Ia kemudian belajar dari tayangan YouTube mengenai cara membuat robot. Pemuda ini mempelajarinya seorang diri dengan tekun. Modal yang dikeluarkan Agung dalam membuat robot itu sebesar 1,5 juta rupiah. Agung membuat robot tersebut dengan bahan baku dari lingkungan sekitarnya, yaitu dari beberapa suku cadang motor, suku cadang pompa air, dan alat pengatur untuk mengatur robot itu sendiri. Bahan baku tersebut dirangkai dan dirakit sehingga tercipta sebuah robot yang dinamai egg-filling robot. Setelah Agung membuat robot untuk membantu ibunya berjualan, ibunya mengaku sangat terbantu. Pekerjaannya yang sebelumnya sulit karena terkendala masalah penglihatan sekarang menjadi mudah. Omset penjualannya sekarang naik menjadi 2 kali lipat. Selain itu, banyak anak-anak yang membeli telur dadar mini tersebut karena sangat antusias melihat aksi robot yang mengisi adonan telur. Oke, soal nomor 25. Setelah kamu membaca wacana tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa Agung sangat menyayangi ibunya. Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. 4, Bu, yang keempat. Yang keempat. Oke, benar ya. Ada di poin keempat. Agung membuat robot untuk memudahkan ibunya bekerja. Kita lanjut. Keuntungan apa yang didapat dari penggunaan tenaga surya? Energi surya disebut juga sumber energi hijau atau energi bersih dan murah dari sinar matahari. Energi surya merupakan salah satu dari sumber energi alami dan terbaik di dunia. Energi ini dikatakan hijau karena tidak memancarkan polutan apapun ke atmosfer pada saat
pemproduksian atau pengonsumsian. Jika dibandingkan dengan sumber energi lain, pada masa kini banyak warga dunia sudah beralih ke tenaga surya. Tidak hanya karena merupakan sumber energi hijau, tetapi juga karena biayanya semakin rendah dan lebih efisien dari sebelumnya. Keuntungannya, bersih. Ketika aktif, tenaga surya melepas substansi yang tidak berbahaya atau suara ke atmosfer. Terus gratis. Setelah mekanisme untuk menghasilkan tenaga surya dipasang, pemanasan atau listrik dari sistem surya benar-benar tidak mengeluarkan biaya. Ini akan membantu untuk mengurangi tagihan dan pada saat yang sama menurunkan jejak karbon rumah tangga. Lalu bekerja di mana saja. Meskipun efisiensi panel surya meningkat secara proporsional dengan jumlah sinar matahari yang diterimanya, panel ini dapat bekerja atau berfungsi di mana saja, bahkan ketika mendung. Selain itu, menambahkan sistem penyimpanan baterai surya ke sistem tenaga surya memungkinkan kita menikmati energi gratis di mana saja, bahkan saat malam hari. Lalu tidak perlu mengajukan izin. Kita tidak perlu mendapatkan izin sebelum memasangnya di atap rumah kita. Namun, ada beberapa batasan dan kewajiban yang perlu kita pertimbangkan ketika beralih ke energi surya. Nomor 26. Pernyataan manakah yang menjelaskan mengapa energi surya disebut energi hijau? Kamu dapat memilih beberapa jawaban. Nah, artinya soal nomor 26 ini jawabannya ada lebih dari satu. Jawabannya mana aja? Bagian ketiga. Bagian ketiga, energi surya tidak memancarkan polutan apapun ke atmosfer pada saat pemproduksian ataupun pengonsumsian. Ya, ini benar. Ada lagi? Yang bagian pertama, Bu. Pertama, energi surya melepas substansi yang tidak berbahaya atau suara ke atmosfer. Ini juga benar. Kira-kira ada lagi? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua benar. Yang keempat benar atau enggak? Benar, Bu. Benar. Benar ya, karena energi surya bekerja di mana saja. Jadi option pilihannya adalah semuanya. Gitu. Oke. Pembangkit listrik tenaga bayu. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling bulir padi atau memompa air. Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar, penghasil listrik nasional, dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolasi. Tenaga angin juga banyak jumlahnya, tidak terbatas, tersebar luas, bersih, dan mengurangi efek rumah kaca. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Lalu untuk cara kerja pembangkit listrik tenaga angin, nah di sini ada gambarnya nih. Di sini ada angin, lalu ada kincir angin, lalu ada turbin, lalu generator, lalu transformator. Nah, lalu distribusi baru dia sampai ke kita gitu. Lalu sebuah pembangkit listrik dari energi angin merupakan hasil dari penggabungan dari beberapa turbin angin sehingga akhirnya dapat menghasilkan listrik. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga bayu ini adalah awalnya energi angin memutar turbin
angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin. Turbin ini menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, tetapi menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Caranya, angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin. Jadi maksudnya di bagian ini generatornya, adanya di belakang kincir anginnya. Lalu generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat strator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loops. Ketika poros generator mulai berputar, akan terjadi perubahan fluks pada strator yang akhirnya terjadi karena perubahan fluks ini akan dihasilkan dengan tegangan dan arus tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk akhirnya digunakan oleh masyarakat. Tenaga dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa AC yang memiliki bentuk gelombang kurang lebih sinusoidal. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Oke, nomor 27. Pertanyaannya, berdasarkan teks manakah pernyataan berikut yang benar? Yang mana? Bagian awal. Pertama. Bagian bawah, bagian pertama. Bagian nomor 27. Bagian pertama. Iya, Bu. Tenaga angin terbatas jumlahnya. Tersebar Di wilayah tertentu. bersinar menambah efek rumah kaca. Terbatas jumlahnya. No, angin itu jumlahnya tidak terbatas. Dia ini bersifat mengurangi, bukan menambah. Berarti bukan. Lalu yang mana lagi? Bagian kedua. Bagian ketiga. Bagian kedua, ketiga. Oke. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik. Ini jawabannya. Nah. Oke. Berhubung sudah jam 5, guys. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya untuk literasi. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, aku tutup ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.